Tetapi kan lagi-lagi saya katakan semestinya dengan kebijakan pemerintah. Karena tidak akan rugi juga jika para produsen minyak goreng sawit ini menjual dengan 14.000 itu ya nggak rugi sebetulnya. Rugi ya, Pak, ya? Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar Radio Parlemen dan penonton TV Parlemen? Berjumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen. Podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Saya Nana kembali bersama Bimo, kali ini akan mengajak Anda bicara seputar pembelian minyak goreng curah pakai aplikasi Peduli Lindungi. Efektif nggak sih? Nah, pemerintah menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng curah adalah sebagai upaya pemantauan jumlah pembelian minyak dan kemana saja minyak curah akan mengalir. Masyarakat umum ataupun usaha mikro kecil dibatasi dapat melakukan pembelian minyak goreng curah 10 liter per kartu keluarga dengan harga maksimal Rp14.000 per liter. Dari yang sebelumnya pembelian minyak goreng curah hanya dibatasi 2 liter per hari. Nah, tentunya hal ini menjadi harapan pada pemerintah untuk mencegah penimbunan. Dan hal inilah yang menjadi konsen bagi Komisi 6 DPR RI untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ataupun salah sasaran yang kaitannya dengan penerima subsidi minyak goreng. Nah, apakah hal ini sudah efektif bagi penjual dan konsumen di Indonesia? Nantikan bahasanya dalam program Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Baik pendengar Radio Parlemen dan penonton TV Parlemen, saya Nana dan Bimo kali ini sudah bersama narsum. Nah, siapa nih Bim narsum kita? Baik Nana, nah pada kesempatan kali ini pemirsa dan juga pendengar TVR dan juga Radio Parlemen, pada kesempatan podcast Sudut Dengar Parlemen edisi hari ini di episode ke-8 sudah ada di studio Radio Parlemen kita salah satu anggota DPR RI. Siapa dia? Dia adalah Bapak Herman Hoiron, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Dapil Jawa Barat 8. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak, salam sehat selalu ya Pak ya. Sehat. Ya. Senang sekali tentunya kita mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Herman Hoiron yang sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini tentunya untuk bisa bergabung di Sudut Dengar Parlemen. Nah, kita bicara santai aja nih Pak. Selama kurang lebih 15 menit ke depan kita berbicara seputar isu yang lagi hot nih Pak, yang lagi diperbincangkan tentang minyak curah, beli minyak curah dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini apakah efektif nih Pak untuk masyarakat Indonesia nih? Kita pengen tahu nih penjelasan dari Bapak. Ya, sebetulnya banyak kebijakan yang sudah digulirkan oleh pemerintah saat ini, namun memang tidak efektif untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng, utamanya menyelesaikan persoalan sawit secara komprehensif gitu ya. Komprehensif itu ya dari hulu sampai ke hilir. Karena kita tahu bahwa negara kita adalah produsen terbesar kelapa sawit atau produsen terbesar CPO ya, yang tentu semestinya kita tidak kesulitan untuk kebutuhan dalam negeri karena kalau produksi kita kurang lebih 47 juta ton per tahun, kita hanya butuh sekitar 30% kebutuhan dalam negeri dengan berbagai derivatifnya ya. Dan untuk minyak goreng sendiri kurang lebih hanya butuh 15% saja dari total produksi nasional. Nah, oleh karena itu semestinya bagi negara produsen sebesar Indonesia tidak harus menjadi kesulitan. Yang menyebabkan kesulitan itu adalah persoalan harga. Nah, karena tiba-tiba harga internasional naik begitu tinggi dan bahkan permintaan terhadap minyak goreng dengan basis sawit itu juga meningkat akibat dari mereka tidak mampu memproduksi peningkatan yang signifikan atas permintaannya. Misalkan minyak yang basisnya adalah bunga matahari gitu ya. Nah, ini diperparah lagi oleh krisis Rusia Ukraina, di mana penghasil bunga matahari untuk suplai minyak goreng Eropa itu adalah Ukraina gitu ya. Nah, oleh karena itu permintaan terhadap kelapa sawit selain sekarang banyak digunakan untuk biofuel ya. Ini juga akhirnya tarik-menarik antara kebutuhan food
dan fuel gitu ya. Nah, oleh karena itu ya memacu harga internasional semakin tinggi dan konsekuensi komoditas, hampir seluruh komoditas Iya. kebutuhan masyarakat saat ini Naik ya, Pak. terkorelasi Iya, betul. dengan harga internasional atau terintegrasi dengan harga internasional. Oleh karena itu, kenaikan harga di tingkat internasional kurang lebih sampai 20.000 CPO-nya gitu ya. Ya otomatis akan menaikkan harga minyak goreng di dalam negeri. Tetapi kan lagi-lagi saya katakan semestinya dengan kebijakan pemerintah. Karena tidak akan rugi juga jika para produsen minyak goreng sawit ini menjual dengan 14.000 itu ya nggak rugi Nggak rugi sebetulnya. ya, Pak, ya. Yang bagi mereka Ya. merasa rugi itu karena kehilangan opportunity keuntungan yang harganya sekarang betul, Pak. meningkat tinggi di internasional. Melihat bahwasanya opportunity keuntungan sendiri itu erat kaitannya tentang mafia minyak itu sendiri, Pak. Melihat udah ada banyak kasus yang ada tentang mafia minyak sendiri, utamanya mafia minyak goreng curah yang katanya sih dari kabar itu menjelaskan bahwasanya dipindah ke kemasan yang lebih bagus lalu dijual ke harga lebih tinggi. Ya, Seperti itu. kita melihat dulu lah dari kesejarahannya, bukan dari kesejarahannya, dari kronologisnya, Kronologis, ya. ya. Bagaimana setelah naik harga internasional, kemudian pemerintah mencoba untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional melalui regulasi, Ya. ya, peraturan menteri yang untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional. Ternyata harganya tetap tinggi. Pada waktu Betul. itu kan harga kemasan 2 liter, ya. minyak curah itu sekitar 20.000 harganya. Minyak kemasan modern itu harganya sekitar 26-27.000. Bahkan di daerah tertentu 30.000 gitu ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan lahirlah beberapa kebijakan pemerintah dan pada akhirnya sampai kepada kebijakan harga eceran tertinggi. Dibuatlah HET ya, Permen 06 tahun 2022. Nah, tetapi ini juga tidak efektif karena begitu HET diberlakukan dengan harga curah 11.500, harga kemasan sederhana 13.500, harga kemasan premiumnya 14.000, ternyata barangnya Tetap ya, hilang betul. di pasaran dan Nah, itu menjadi kayak gimana langka. Aneh ini. Aneh banget, Pak. Tetapi pada saat yang sama, ya, para petani sawit tetap menikmati terhadap tingginya harga CPO di internasional, masih menikmati. Nah, kemudian tiba-tiba keluar kebijakan HET dicabut, kemudian diterapkan DMO dan DPO, Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Diterapkan dua sistem ini juga tidak efektif. Akhirnya kemudian ditutuplah keran ekspor. Jadi pada waktu itu hampir 1 bulan lebih ekspor CPO ditutup. Tetapi ini dampaknya bergetarnya Nah, justru betul, ke ya, ya. hal-hal lain. Turunannya betul, Pak. Karena pada akhirnya di dalam negeri harga minyak tetap tinggi, gitu. Iya. Tetapi harga sawit, tandan buah segar di tingkat petani sawit itu jatuh. Karena bayangkan, jadi kelapa sawit itu memang dikuasai oleh swasta. Di perkebunan itu 55% dikuasai oleh swasta, Swasta, ya. perkebunannya. Petani sawit kita menguasai 41%. Dan BUMN hanya menguasai melalui PTPN itu hanya 4%. 4% aja. Jadi kecil sekali. Memang ini sudah menjadi kekuatan swasta untuk mengatur apapun terkait dengan perkelapa sawitan ini, gitu ya. Iya. Nah, tetapi juga semestinya negara punya strategi dan cara lain. Tidak kemudian menutup ekspor yang pada akhirnya sekarang petani sawit yang kerepotan. Ekspor dibuka saat ini juga terlambat karena semua produksi sawit yang sekarang diekspor, CPO yang diekspor, itu basisnya adalah terhadap perkebunan yang dimiliki oleh swasta, oleh inti. Plasmanya atau petani sawit rakyat itu harganya anjlok dari mulai harga 3.800 per Iya. per kilogram, ya. Kemudian jatuh sekarang harganya hanya sekitar antara 400 sampai 800 rupiah. Nah, Pak, melihat Kenapa? Karena tidak ditampung oleh swasta.
Kalau nggak Ya. ditampung, kualitasnya turun, kemudian busuk. Kalau udah busuk ya nggak Nggak kepake. kepake ya, Pak. Gitu. Nah, melihat bahwasanya bukan cuman tadi petani ya, Pak, melihat bahwasanya ternyata turunan dari kelapa sawit seperti ekspor cangkang sawit atau turunan lainnya tuh ikut berpengaruh nih, Pak. Oh iya, terpengaruh semua ya. Dan kan banyak turunan dari CPO juga banyak Iya. ya, untuk sabun, untuk macam-macam itu banyak sekali gitu ya, untuk chemical banyak. Nah, pada akhirnya semua sangat terpengaruh gitu. Iya. Tetapi lagi-lagi sampai saat ini persoalan minyak goreng belum dapat diselesaikan. Pada akhirnya kemudian kebijakan DMO diterapkan kembali, swasta konsentrasi kepada produksi merekanya sendiri, sawit rakyat sekarang jatuh harganya di pasaran, harga minyak goreng tetap tinggi di pasaran. Ya. Nah, pada akhirnya diterapkan lagi sekarang harga subsidi dengan 14.000 dengan syarat, aplikasi ya, Pak, dengan ya? syarat menggunakan KTP atau aplikasi Peduli Lindungi. Nah, melihat di Indonesia sendiri kan pemerataan untuk knowledge-nya, Pak, teknologinya nggak merata nih, Pak. Untuk komisi Bapak sendiri, Komisi 6 itu apakah udah ada strategi tentang gimana sih biar rata-rata kan ibu-ibu ini pada gaptek nih, Pak. Biar mereka tepat sasaran gitu. Sejatinya kebijakan negara itu tidak menyusahkan rakyat lah ya. Gitu. Peduli Lindungi itu kan syarat utamanya mungkin nanti sangat dikaitkan dengan persoalan vaksin. Ya. Gitu. Karena Peduli Lindungi akan hijau kalau sudah mengikuti vaksin komplit. Gitu. Jadi Karena termasuk kalau syarat ya, tidak Pak, ya? vaksin, ya iyalah. Buat apa juga kalau hanya aplikasi Peduli Lindungi. Kalau kan belum cuman- vaksin nggak boleh dapat juga ya, Pak? Ya saya belum tahu ya, apakah itu menjadi syarat mutlak atau bukan gitu. Tetapi kalau pada akhirnya Ya. untuk membeli komoditas yang sesungguhnya dihasilkan oleh negara kita berlebih, gitu ya, dan yang sesungguhnya kita juga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, kemudian kenapa kita harus dipersulit dengan berbagai syarat untuk pembelian rakyat itu? Kebijakan kan semestinya bisa. Tadi saya katakan bahwa sesungguhnya pabrik kelapa sawit itu tidak rugi kalaupun menjual harga curah itu 14.000. Toh kemasan sederhana, kemasan modern atau kemasan premium sampai sekarang juga harganya masih 26-27.000 gitu per kilogram. Betul. Ya, atau per liter. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi pemikiran bahwa tidak bisa sekarang menenteramkan harga hanya dengan membangun opini. Iya, betul. Kemudian dengan syarat-syarat begini yang pasti bagaimana hajat hidup masyarakat ini harus menjadikan pelajaran hari ini. Ke depan ya negara harus memiliki paling tidak 30% kebutuhan nasional kita. Bayangkan kalau saja di hulu PTPN dan perusahaan pangan lainnya menguasai 30%, Iya. gitu. Kan nggak ada masalah, kita hanya butuh 15%. 15% betul. ditetapkan dengan harga 14.000, kemudian pabriknya dikuasai oleh negara, kalau bisa hulunya kita menguasai 30%, prosesnya atau PKS-nya, pabrik kelapa sawitnya menguasai 50%, supaya juga menampung sawit rakyat. Jangan dipermainkan terus ini sawit rakyat. Iya. Gitu. Dikala mereka berpesta pora dengan harga tinggi, rakyat sekarang malah sulit sawit rakyat untuk ditampung gitu. Padahal dia melihat harga penggunaan atau harga market minyak goreng juga tinggi gitu loh. Nah, Pak. Nah, jadi ironis ya bagi kita semua tentunya gitu. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan sepihak pemerintah, tetapi ada kesejarahan yang tentu harus kita koreksi, yang ke depan kita perbaiki gitu. Nah, Pak, melihat bahwasanya di dunia ini ternyata cuma ada 3 negara yang masih menggunakan minyak curah nih, Pak, termasuk Indonesia. Apakah ada rencana untuk menghilangkan regulasi minyak curah di Gini, Indonesia? kenapa minyak curah ini harus teradministrasi seperti itu? Karena contoh kemarin ya, pada waktu minyak curah itu ditekan harga ke 11.500, itu kan rembesannya orang dikemas dengan kemasan ilegal. Iya. Kemasan yang karena dengan kemasan ilegal saja orang bisa menikmati harga 20.000 gitu. Pada waktu kemarin kemudian kebijakannya subsidi ya, subsidi selisih harga dari harga produksi di pabrik dengan harga pasar yang ini menjadi
menjadi slot yang disubsidi, itu pun banyak rebesan. Orang akhirnya para pelaku mafia ini mereka ya Mencari ini, beli Pak. dengan curah, jual dengan kemasan. Iya, Ini kan betul. terjadi di mana-mana Jadi gitu. iya. Nah, kalau hal-hal seperti ini terjadi, tetap yang jadi korban adalah rakyat. Rakyatnya betul Rakyat. sekali. Rakyat tetap membeli dengan mahal. Ada sebagian orang yang menikmati akibat dari kecurangan ataupun akibat dari perbuatan hukum yang melawan situasi terkini dan lain sebagainya. Kemudian sisi lain juga para pengusaha sawit enjoy dengan menikmati harga Iya, internasional. betul. Gitu. Padahal saya tahu persis karena saya juga dulu menjadi panja Undang-Undang Pangan. Saya juga menjadi ketua panja di Undang-Undang Perkebunan. Sesungguhnya kami sudah menata betul. Bahkan dana kutip ekspor sawit itu bukan diperuntukkan untuk subsidi biofuel, bukan. Bukan untuk subsidi biosolar, bukan. Dana kutip itu adalah untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Yang pada waktu itu gapnya terlalu jauh produktivitasnya. Sawit swasta sudah poinnya 5, sawit rakyat masih 3 ton per hektar. Ini yang kemudian bagaimana mengejar ketertinggalan itu, makanya dibentuklah pengelolaan dana sawit Dana itu. sawit ya, Pak, ya. Nah, dana sawit untuk apa? Untuk permajaan, untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat, bukan untuk subsidi lagi. Balik lagi kan akhirnya. Iya. Orang kita ngutip dari produktivitas swasta, tadinya untuk rakyat, untuk sawit Akhirnya balik rakyat, lagi ke- balik lagi pada iya, pengusaha pengusaha lagi. yang mengelola biofuel itu, yang Iya. mengelola biosolar. Ya buat apa juga Buat apa pada ya, Pak, akhirnya ya? ke situ. Kan gede juga, triliunan juga itu uang itu. Dan tentunya Pak, kita pengen tahu nih Pak, tentunya harapan dari Komisi 6 dan Bapak Herman sendiri terkait gimana sih sebetulnya masyarakat Indonesia ini biar tahu gitu loh tentang regulasi subsidi minyak curah tadi, dan juga kepada pihak swasta mungkin saran Bapak seperti apa sih Pak untuk masyarakat Ya sendiri? pertama tentu pemerintah harus menghasilkan regulasi yang komprehensif. Iya. Yang bukan hanya aturan pemadam kebakaran lah ya. Hari ini terjadi letupan, hari ini dimadamkan, nanti terjadi lagi. Belum lagi kita menyelesaikan minyak goreng, harga daging sangat tinggi. Belum lagi kemudian menyelesaikan harga minyak goreng dan daging, harga kedelai naik tinggi. Ini persoalan yang menurut saya akhirnya persoalan yang terus terjadi gitu ya, dan tidak pernah ada antisipasi gitu. Hanya bisanya mengatakan ya turun ke pasar, menteri hanya turun ke pasar, kemudian 2 minggu lagi harga akan turun di mana-mana, tapi kan faktanya tidak gitu ya. Ini yang menurut saya ke depan pemerintah harus menggulirkan kebijakan, kuasai hulu. Ya, hulunya kuasai minimal 30%. Bangun pabrik kelapa sawitnya itu mungkin sekitar 40% lah gitu ya, kebutuhan. Nah, sehingga punya space 10% untuk menampung sawit rakyat. Kalau sawit rakyat ditampung oleh BUMN, pasti swasta juga akan beli dengan harga tinggi. Iya, Jadi betul. petani sawitnya juga sejahtera gitu ya. Betul, iya. Nah, pada sisi lain kebutuhan yang 15% itu bisa dipenuhi oleh BUMN, oleh perusahaan negara. Ya. Perusahaan negara apa? Jangan terlalu ambil untung. Karena harus ada afirmatifnya, ya. Bisa menjual dengan 14.000, yang 15% bisa untuk menjual harga internasional. Oke. Jadi kebijakannya seperti itu. Dan kalau misalkan terlalu mahal juga nanti ongkos logistik, ya ongkos logistiknya ya kerjasama dengan Bulog, Iya. dengan ID Food. Kan sekarang ada perusahaan-perusahaan yang sudah terkonsolidasi, yang ini mampu untuk bisa menyalurkan dengan bisa menekan harga logistik. Karena apa? Infrastrukturnya sudah ada. Betul. Gitu. Kan terasa udah 15 menit nih Pak, kita berbincang seputar minyak tadi dan subsidi serta penggunaan aplikasi. Baik, terima kasih Pak Helman.
Dan juga masyarakat juga tentunya berharap berbagai regulasi dari Komisi 6 dan juga pemerintah tentunya pastinya akan berpihak pada masyarakat ya Pak ya, dan juga pada petani ya Pak ya. Dan kita harapkan pula nantinya harapan dari kebijakan Komisi 6 terhadap pemenuhan PTPN sendiri presentasinya lebih besar itu dapat merupakan menjadi solusi bagi kita untuk bisa selaras dan juga subsidi kita dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat tentunya. Kalau subsidi itu bukan solusi sebetulnya, ya karena kalau seluruh komoditas nanti bergantung kepada subsidi, kan ada batas juga kemampuan keuangan negara. Iya. Tetapi dari policy, dari Policy kebijakan, ya, regulasinya ya, Pak. dari regulasi itu bisa, artinya bisa memberikan harga terjangkau kepada masyarakat. Kan konteksnya pangan secara keseluruhan itu adalah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia kenapa? Karena pangan harus sampai ke tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang. Cukup, beragam, dan bergizi seimbang. Iya. Itu konteksnya di situ. Nah, kalau sudah menjadi hak asasi dan kemudian cukup, beragam, dan bergizi seimbang, ya semestinya ini menjadi tanggung jawab negara. Iya. Tanggung jawab negara apa? Membangun regulasi yang cukup mampu untuk menegakkan, untuk melakukan law enforcement terhadap berbagai komoditas yang ini menjadi hajat hidup masyarakat. Jangan sampai sekali waktu harga beras 15.000 atau 20.000. Bagaimana nanti situasi rakyat? Iya, betul. Ini pelajaran loh ini, lampu kuning bahwa terjadi kenaikan harga gula, kenaikan harga kedelai, kenaikan harga daging, kenaikan harga minyak goreng, kenaikan harga cabai kemarin. Ini harusnya menjadi peringatan kita. Jangan kemudian sudah selesai dianggap selesai. Belum selesai. Ini pasti akan terjadi lagi. Selama bahwa kebijakannya tidak komprehensif dan holistik. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Herman ya. Tentunya kita sudah dijelaskan sangat jelas sekali tentang bagaimana itu tadi peran regulasi tadi menentukan tentunya nantinya ke depannya seperti apa. Terima kasih Pak Herman Hoiron atas waktunya. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik pemirsa dan juga pendengar TV dan juga Radio Parlemen, demikianlah tadi program Sudut Dengar Parlemen episode 8 kali ini dengan Bapak Herman Hoiron. Dan juga kembali lagi bersama rekan Nana. Silakan rekan Nana. Saya Nana bersama Bimo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Sudut Dengar Parlemen